cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik di sini maksudnya adalah yang disebut tadi, yakni satu orang yang menahan diri dari amarah, tidak menjadikan dendam, bermurah hati untuk memaafkan. Ini adalah orang-orang yang oleh Allah disebut orang muhsin, orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah dengan cara yang baik menurut agama. Wa'arid 'anil jahilin, dan tinggalkanlah, berpalinglah dari orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak tahu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang dikutip oleh Imam An-Nawawi ini, wala yastawil hasanatu wassayyi'atu, dan tidaklah sama kebaikan dan keburukan itu. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, sehingga jika engkau bisa menolak keburukan dengan cara yang baik, antara engkau dan antara orang yang pernah bermusuhan denganmu menjadi sahabat dekat, menjadi sahabat karib. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, dan tidaklah mendapatkan hal tersebut kecuali orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, dari ayat ini kita sudah mendapatkan informasi bahwa kalau kita bersifat halim, bermurah hati, dengan arti gampang memaafkan dan tidak mendendam, insya Allah oleh Allah kita dinilai sebagai orang yang baik. Salah satu cara supaya kita gampang memaafkan dan tidak mendendam, maka berpikirlah kalau posisinya terbalik. Jika kita yang salah kepada orang lain, lalu orang lain tidak mudah memaafkan kita dan menyimpan dendam kepada kita, apa yang akan terjadi dengan kita? Bukan hanya di kehidupan dunia saat ini, tapi nanti di akhirat berat urusannya kalau kita masih punya salah kepada sesama manusia. Oleh yang bersangkutan belum dimaafkan, maka Allah pun belum berkenan memberikan ampunan. Oleh karenanya kalau kita salah kepada orang, bisa jadi masalah di kehidupan yang akan datang jika kita belum dimaafkan. Maka jadikan hal ini sebagai pemicu dan pemacu kita agar kita mau berlapang hati, mau bermurah hati untuk memaklumi bahwa orang itu bisa saja salah dan khilaf, untuk bisa mudah memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Sebab kalau bukan Nabi, bukan Rasul, itu tidak ada jaminan tidak ada melakukan kesalahan. Malaikat oleh Allah memang diciptakan tidak pernah melakukan kesalahan, karena malaikat itu pasti apapun yang diperintahkan selalu dilakukan. Sebelum disuruh yang lain, diperintahkan yang lain, maka malaikat itu akan tetap melakukan.
Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, kalau jiwa kita ini tidak terisi dengan hal-hal kotor dan buruk seperti dendam, benci dan semacamnya, maka insya Allah jiwa kita ini akan lebih jernih. Ketika jiwa kita lebih jernih, insya Allah nurun minallah, cahaya dari Allah berupa ilmu, berupa petunjuk, itu akan lebih mudah masuk dan menerangi jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah terang oleh petunjuk Allah, maka insya Allah yang zahir pun akan mudah untuk berbuat baik, ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perlu kita sadari dan perlu kita ingat baik-baik, yang zahir dari kita, tubuh kita, jasmani kita itu ikut rohani kita. Maka kalau rohani kita sudah jernih, sudah bersih, sudah terang, gampang ditembus oleh cahaya yang Allah anugerahkan, insya Allah ini pasti berpengaruh kepada jasmani kita. Maka kata-kata yang muncul, yang keluar dari mulut kita, insya Allah kata-kata yang baik, sebab jiwa kita bersih. Perbuatan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita, mau kaki, tangan, yang dilihat oleh mata, yang terdengar oleh telinga, bahkan yang terbersit yang di hati kita, yang kita pikirkan, sebab bersumber dari rohani yang jauh dari kotor karena tidak tercemar dengan hal-hal yang seperti tadi, kebencian, dendam, permusuhan atau semacamnya. Maka insya Allah semua yang muncul dari jasmani kita adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat. Terkait pembahasan ini, Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama berbunyi, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, li asjid abdil li Asajin Abdul Qabbas, kepada sahabat yang bernama Asaj Abdul Qabbas. Nabi bersabda, inna fika khoslataini yuhibbuhumullah, sesungguhnya dalam jiwamu, dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, al-hilmu, bermurah hati, tidak pendendam, gampang memaafkan. Yang kedua, wal anaatu, tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka karena dua sifat terpuji yang ada pada salah seorang sahabat Nabi bernama Asad Abdul Qabbas ini dipuji oleh Nabi, bahkan diinformasikan sebagai sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita berusaha dan berdoa kepada Allah, semoga Allah menganugerahi kita yang sama dengan yang Allah anugerahkan kepada sahabat Nabi, yang oleh baginda Nabi diinformasikan bahwa dua sifat terpuji di sahabat tersebut dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bermurah hati, berlapang hati, tidak gampang marah dan tidak menjadi pendendam, serta apa-apa tidak buru-buru, tidak, orang Jawa tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa, tapi tenang.
Ya, ini cara bersikap Pak, bukan untuk melakukan kebaikan. Kalau untuk melakukan kebaikan, misalkan tidak ada wudu, tidak ada halangan apa-apa, di musola sudah terdengar iqomah. Oh iya, semalam ngaji malam Jumat katanya nggak boleh buru-buru. Kata ulama, al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru itu biasanya ya digoda, diganggu dan dipengaruhi setan. Wa ta'anni minar rahman, kalau tenang, pelan-pelan, santai, itu ada indikasi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka biarkan saja sudah iqomah, jalan pelan-pelan kayak pengajian Jumat. Itu namanya bukan tenang, ya. Jadi bersikap ketika menghadapi apapun tidak gampang emosi, tidak gampang marah, itu namanya ina'ah atau ta'an. Jadi kalau ada apa-apa tidak ditanggapi dengan emosi, tidak ditanggapi dengan kemarahan, tapi ditanggapi dengan ketenangan, itu namanya inam. Nah, sifat yang seperti ini dimiliki oleh salah seorang sahabat Nabi namanya As-Saj Abdul Qabbas. Oleh baginda Nabi diinformasikan bahwa dua sifat terpuji ini dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti orang yang punya sifat tersebut juga dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab sifat dan yang ditempati oleh sifat itu tidak terpisahkan antara yang disifati dengan sifatnya. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat Sayyidah Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah Maha berbelas kasih. Yuhibbur rifqa fil amri kullihi, Allah senang dan Allah cinta akan belas kasih dalam segala urusan. Karena yang ada belas kasih dicintai Allah, maka kalau kita ingin dicintai Allah, ayo kita mulai belajar untuk berbelas kasih. Bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk Allah yang lain, hewan, tumbuhan, atau batu, pasir, atau apa saja makhluk Allah, kita belajar untuk berbelas kasih. Bahkan Pak, cerita yang masyhur Imam Al-Ghazali, banyak ibadahnya, bahkan beliau menjadikan khusyuk sebagai rukun sholat. Berarti Imam Ghazali kalau sholatnya nggak khusyuk, nggak sah karena rukun. Banyak amalnya, ya ini yang jarang disampaikan. Imam Ghazali itu Pak, kalau sekarang itu dosen, orang alim, ngajar di perguruan tinggi, namanya kampus Nidoniyah, ya. Nah, cuma kita tahunya Imam Ghazali ulama, ya ulama, tapi yang ngajar di perguruan tinggi, ngajar di kampus. Nah, itu kan masyhur dimimpikan oleh ulama lain. Ya, ditanya keadaan Imam Al-Ghazali di kehidupan di alam barzakh, ya, kata Imam Ghazali, alhamdulillah apa yang Allah janjikan sudah saya dapatkan. Ya, tapi sebelum itu saya ditanya, wahai Muhammad Al-Ghazali, dengan sebab apa engkau memperoleh anugerah Allah yang besar itu? Maka saya menjawab dengan menyebutkan semua amal baik saya, amal ibadah saya,
kata suara yang tidak ada wujudnya tersebut bukan itu. Lalu kata suara tersebut, engkau meraih ridho Allah karena engkau berbelas kasih kepada lalat yang kehausan dia hinggap di tintamu, karena engkau berbelas kasih, engkau biarkan dia minum sampai kenyang. Lalat loh. Kira-kira kalau kita ditanya lalat itu hewan baik apa hewan nggak baik, mungkin akan banyak menjawab hewan nggak baik. Kalau kita ditanya lalat itu hewan bersih apa hewan kotor, kotor karena kemanapun dia hinggap, ya ke kotoran hinggap, ke sampah hinggap. Bahkan kata Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Syarah Bulughul Maram itu sudah pernah saya sampaikan, lalat itu di sayap kirinya bawa penyakit. Jadi kalau makanya kata Nabi, kalau lalat hinggap di air, di minuman, sudah kena ke minumannya, lalat itu pasti nyelupin sayap kirinya. Maka sebagai obat penawarnya, celupkan semua supaya sayap kanannya kena, sebab penyakit yang dibawa di sayap kiri itu obat penawarnya ada di lalat sayap kanan, sayap lalat sebelah kanan. Tapi ya jangan karena sekarang PPKM lalu kita, wah ini kayaknya bisa jadi kerjaan. Kenapa? Tangkepin lalat, buktiin sayap yang kanannya juga sebagai obat. Nah, itu lalat sebegitunya, bawa mikroba, bawa bakteri, bawa kuman. Tapi karena ingat bahwa sekalipun seperti itu tetap makhluk Allah, kita wajib berbelas kasih. Ingat kepada Allahnya ini yang menjadi, justru yang menjadikan Allah ridho, menerima semua amal ibadah, amal kebaikan. Imam Al-Ghazali membalas dengan balasan yang sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang begini ini banyak, Pak. Ya, cerita yang begini ini banyak. Ya, bahkan juga sudah pernah saya sampaikan bagaimana wanita tunasusila bertobat, ya Allah perkenankan masuk surga gara-gara ketemu anjing siang hari kepanasan, diambilkan minum pakai sepatunya. Nah, itu Allah ridho karena apa? Berbelas kasih kepada sesama makhluk Allah. Ya, berbelas kasih kepada sesama makhluk Allah. Padahal Pak, kalau hitung-hitungan nggak ada baiknya itu Pak. Yang ngasih minum pelacur, yang ngasih minumnya sepatu, kalau udah dipakai ya pasti bau. Yang dikasih minum, maaf, anjing. Bahkan dalam madhab Syafi'i, najisnya mubalaghah, kalau kena jilatan dan keringatnya saja dibasuhnya harus 7 kali, itu pun harus dicampur tangan. Segitunya, tapi karena belas kasih kepada sesama makhluk Allah, jadi wasilah, jadi sebab yang Allah ridho, Allah kesurgakan itu wanita. Maka ayo kita berusaha untuk berbelas kasih kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang belum baik, bahkan tidak baik, mungkin kalau ingat keburukannya kita kesel. Tapi cukuplah kita ingat bagaimanapun seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya orang ini, seberdosa-berdosanya orang ini, bagaimanapun juga dia tetap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tapi jangan kita niat jahat, biarinlah, kantar juga di orang lain berbelas kasih mereka. Kalau tikus nggak boleh dikasihani kan? Kalau tikus kan hama itu, sakit itu. Ya, gini Mas ya. Kalau hewan itu merugikan kita, boleh kita usir. Kalau diusir dengan cara yang ringan tetap bandel, boleh yang lebih berat. Kalau juga tetap ngotot, boleh dengan cara yang lebih lagi. Berarti kita dosa ya, saya racunin tikus itu. Hah? Mati gitu.
Saya nggak berani bilang itu dosa dan tidak, tapi paling tidak kalau masih bisa diusir dengan cara yang tidak seperti itu sebaiknya. Nah, saya dapat informasi gini mas, tikus itu nggak mau ada di tempat yang terdengar suara jangkrik. Serius, coba ya walaupun susah loh, cari jangkrik kalau datang biasanya kan pelihara, insya Allah tikus nggak akan betah di situ. Nah berarti kan nggak harus diracun. Ya memang berat gitu. Sebab apa? Dalam hadis hewan yang boleh dibunuh itu hanya anjing galak. Kalau menyerang, kalau nggak menyerang enggak. Ya, kalajengking kalau menyerang, ular kalau menyerang, ya termasuk babi hutan kalau menyerang. Kalau nggak menyerang, apa salah mereka? Nah ya. Insya Allah tikus itu kalau kita rapi bersih, nggak jorok, nggak akan datang. Ya kalau buang tulang, buang sampah sembarangan ya, tikus itu seperti dikasih undangan untuk datang ke hajatan. Hah? Ya iya. Soalnya kiri kanan tuh kosong, tanah kosong. Oh, ya nggak tahu kalau gitu. Ya, tapi yang saya tahu yaitu ya tikus itu nggak mau ada di tempat yang terdengar suara jangkrik. Ya, nah, tapi cari jangkrik itu sekarang susah. Sebab sawah kalau dulu ditanam jagung, ditanam padi, ditanam kacang, sekarang ditanam perumahan, gedung, gudang, apartemen, habis. Iya. Ya kalau salah ya silakan, kalau nggak salah ya jangan, usir saya. Ya, usir aja. Yang repot kalau nyamuk mas, nyamuk kita digigit disedot darahnya. Ayo, berarti nepok nyamuk itu gimana? Ya kalau mau beri belas kasih kepada nyamuk silakan, tapi kalau nggak tahan ya tepok mati, ya udah gimana lagi? Ya, cuma kalau nggak salah ya sudah. Ya, nah cicak itu termasuk dianjurkan. Kenapa? Ya, satu saat Sayyidah Aisyah itu niat ya sepeninggal, nggak tahu sepeninggal Rasul apa belum. Saya ingat saya setelah Rasulullah. Jadi di rumah Sayyidah Aisyah itu ada panah dan busur. Lalu ada yang tanya, wahai Sayyidah Aisyah, buat apakah panah dan busur? Kata Sayyidah Aisyah, buat bunuh cicak. Loh, emang cicak kenapa? Salah apa? Cicak itu dulu zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sudah dilemparkan oleh Namrud ke tumpukan api, semua hewan, semua makhluk Allah berusaha memadamkan. Turunkan air, semua berusaha memadamkan, kecuali cicak. Oleh cicak itu ditiup apinya mah biar tambah gede. Ya kita nggak usah ngebahas kalau itu kan cicak zaman Nabi Ibrahim. Sekarang kan cicak zaman Nabi Muhammad. Masa dosa leluhur keturunan yang harus nanggung? Gak usah begitu, itu informasi dari istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya kalau mau diselepet ya silakan, kalau enggak ya sudah. Ya kalau enggak ya sudah. Ya. Cuma ya itu kalau mau dibunuh itu bagusin dan benerin niat kita, bukan karena kejam kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah maha berbelas kasih, yuhibbur rifqa, Allah cinta, Allah senang kepada sifat belas kasih, wa yu'ti, dan Allah memberikan ala rifki, atas orang yang mempunyai sifat belas kasih, mala yu'ti, apa-apa yang tidak diberikan, alal unfi, atas orang yang tidak punya sifat belas kasih, wa mala yu'ti ala ma siwahu,
dan Allah tidak memberikan apa-apa yang diberikan kepada orang yang bersifat belas kasih tidak diberikan kepada selain orang yang tidak punya sifat belas kasih. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini memberikan informasi kepada kita bahwa sifat belas kasih itu punya nilai yang lebih daripada yang lain, sebab diberikan keistimewaan oleh Allah, keistimewaan yang tidak diberikan kepada sifat baik yang lain selain belas kasih. Ya, mungkin dulu saya sudah pernah cerita, tapi ini saya ingat lagi, Pak. Ya, jadi ada ulama sebenarnya, Pak. Tapi ya kita nggak terlalu kenal karena jarang diceritakan. Namanya Ahmad. Karena bapaknya punya hutang banyak, miskin banget, akhirnya beliau dikenal dengan nama Ahmad bin Miskin. Ahmad bin Miskin. Ini udah miskin banget. Satu saat Ahmad bin Miskin ini ya belum di rumah. Kata istrinya, Mas, AA, Abang, mendingan keluar rumah cari kerja daripada diam di rumah nggak kerja. Siapa tahu dapat rezeki. Yang penting keluar rumah usaha. Ya, Ahmad bin Miskin ini saking miskinnya sudah berniat menjual rumahnya. Tapi karena rumah orang miskin yang mohon maaf nggak bagus, jelek, Pak, nggak ada peminat. Akhirnya Ahmad bin Miskin ini datang ke sahabatnya namanya Abu Nasr. Kata Abu Nasr, "Lah, siapa yang mau beli rumahmu? Rumahmu begitu, siapa yang mau beli? Udah kotor tuh." Ya kalau nggak ada, ya Pak, cobalah tolong pasarkan, siapa tahu ada yang mau beli. Ya, atau paling tidak kau kasih saya apa kek, lumayanlah buat makan. Ya, lainnya Pak. Ya, Abu Nasr ini juga fakir, juga miskin. Kalau orang miskin ngadu ke sesama miskin, ini bukan menyelesaikan masalah, malah menambah penderitaan. Cuma Abu Nasr ini masih lumayan, Tuhan, punya 2 potong roti. Akhirnya, ya udah, saya nggak bisa bantu banyak, ini 2 potong roti, silahkan kau bawa. Maka dengan bersemangat, dengan senang hati, Ahmad bin Miskin bawa 2 potong roti. Ya, hanya saja di tengah jalan ketemu wanita gendong anak. Nah, bilang ke Ahmad bin Miskin, tolonglah, saya melihat Anda orang baik. Sudah lama saya dan anak saya yang yatim ini belum makan. Kenapa nggak minta selain saya? Saya sudah minta ke semua orang, tapi nggak ada yang ngasih. Ya, akhirnya karena nggak tega, merasa berbelas kasihan kepada ibu-ibu yang gendong anak kecil yang yatim ini, dikasihlah 2 potong roti. Dengan senang hati dan bahagia dimakan dengan lahap. Pulang Ahmad bin Miskin. Ditanya oleh istrinya, gimana Bang? Udah dapat kerja? Enggak. Gimana, udah ada yang mau beli rumah kita? Enggak. Terus dari mana? Dari rumah Abu Nasr. Rumah Abu Nasr ini kan sama-sama miskin, iya, tapi lumayan, dikasih 2 potong roti. Mana rotinya? Enggak ada. Tadi ada ibu-ibu ngemis, ada anaknya, ya, gendong anak kecil, yatim, katanya belum makan, enggak tega, kasihan, ya bro, kasihan. Akhirnya saya kasih. Ya banget, udah miskin lagu. Kalau kaya lagu bagus, udah miskin lagu. Kalau lapar sendiri, makan sendiri nama. Ya, paling tidak kalau ada 2 potong roti, Ahmad bin Miskin pulang, istrinya mau ngomel, begitu makan tinggal kasih roti, makan roti gak jadi ngomel. Ya, maka akhirnya ngomel-ngomelin, pergi Ahmad bin Miskin. Nah, singkat cerita, tiba-tiba ada orang yang nyari. Ya, jadi kalau zaman dulu itu, Pak, kata guru saya, kalau mau ada apa-apa yang penting kan bawa kentongan, di tempat keramaian ditabuh tong gitu. Pengumuman siapa yang namanya Ahmad bin Miskin. Orang miskin, Pak, orang susah.
Kalau dicari itu bukan senang, takut. Bukan sekarang dicari. Maka akhirnya amal miskin gampang. Ya sekarang udah enggak, tapi waktu itu mungkin kalau ada coba ada dicari yang nyari pakai apa? Pakai APD, itu udah pasti takut, ngumpet takut di bawah. Ya, dicari dijawab, ngumpet. Lalu ada yang nanya ke yang nyari, emang kenapa nyari Ahmad bin Miskin begini? Saya kawan dari bapaknya Ahmad bin Miskin. Sebenarnya Ahmad bin Miskin itu bapaknya gak miskin, gak banyak utang. Dia miskin, dia banyak utang bapaknya, sampai anaknya mewarisi sebutan miskinnya jadi Ahmad bin Miskin. Orang kenal gara-gara saya. Dulu bapaknya Ahmad bin Miskin itu pengusaha kayak saya, usahanya sukses. Nah, uangnya, hartanya dititip ke saya. Tapi waktu itu saya tidak amanah, ceroboh dan teledor. Sampai mau habis harta saya, lalu saya bernadar, ya Allah, kalau Engkau lapangkan ekonomi saya, Engkau lapangkan rezeki saya nadar setengah kekayaan saya, ditambah uangnya bapaknya Ahmad bin Miskin akan saya kasih. Jadi uangnya akan saya kembalikan dan akan saya tambah dengan setengah kekayaan saya. Rupanya Allah mengabulkan nadar saya. Setelah saya pindah, karena di tempat yang lama saya sudah dikejar-kejar hutang, nama saya sudah bukan nama yang baik. Alhamdulillah Allah lapangkan usaha saya, Allah lapangkan rezeki saya, pelan-pelan ekonomi saya membaik, sampai total hartanya bapaknya Ahmad bin Miskin ini sudah bisa saya bayar, tapi masih saya simpan. Harta saya terus banyak, ya, baru sekarang saya berkesempatan untuk mencari. Ya terus bapak mengatakan saya mau ngasih uang bapaknya Ahmad bin Miskin kepada anaknya, sebab bapaknya sudah meninggal, mau saya tambah separuh kekayaan saya. Itu Ahmad bin Miskin langsung loncat dari tempat tersebutnya, saya Ahmad bin Miskin. Maka dikasihlah. Ya, singkat cerita Pak, karena mantan orang miskin, perasaan kepekaannya kepada sesama orang nggak punya, rasa empatinya ini ya sudah tertanam baik-baik, dia nggak beli. Ada apa nyumbang, sampai bangun masjid yang megah. Satu saat ya setelah tinggal menikmati hidup karena uangnya banyak banget, ya ada pesantren nyumbang, ada masjid nyumbang, musola nyumbang, pokoknya asal ada apa kebaikan nyumbang, bikin masjid. Satu saat siang hari setelah sholat di masjid yang beliau bangun, siang-siang tertidur. Dalam tidurnya mimpi kiamat. Ahmad bin Miskin ini dihadirkan ke depan mizan, ke depan timbangan amal untuk ditimbang amalnya dan diadili. Akhirnya ya datang perintah timbang semua amal baiknya, timbang semua amal. Begitu ditimbang pelan, ya jadi berat ke buruknya. Celaka neraka. Kenapa? Kebaikannya dikit kalah ringan sama keburukan. Ya, masih ada lagi, habis sudah. Celaka. Ya, jadi dalam tidurnya itu mungkin sampai meninggal, Ahmad bin Miskin itu cuma keluar ucapan, ya Rabbi salim, ya Rabbi salim, ya Allah selamatkan saya. Akhirnya ada suara mengatakan, tenang, masih ada lagi amal Ahmad bin Miskin yang belum ditimbang. Lalu dihadirkan, ternyata 2 potong roti tadi ditimbang. Yang terjadi malah berbalik 180 derajat. Yang tadinya berat amal buruknya itu langsung kebalik berat amal baiknya, hanya karena 2 potong roti. Jadi yang baru masjid itu nggak efek, nyumbang macam-macam kalah sama keburukannya, tapi 2 potong roti malah mengalahkan semua keburukannya. Kenapa? Punya sifat belas kasih kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran Nabi, ya, ajaran Nabi.
Maka kalau kita mau ikut ajaran Nabi, mumpung ini momentumnya pas bulan Maulid Nabi, ayo belajar berbelas kasih kepada sesama. Semampunya belajar dikit-dikit, pelan-pelan. Niatin yang baik, niatin yang benar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, wa ani bin Abi Hurairah, dan hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala sahabat Abu Hurairah mengatakan, bala aqrabiyun fil masjid. Satu saat ada orang Aqrabi, orang Badui, orang Arab pedalaman, ya, bala fil masjid, kencing di dalam masjid. Tapi begini Pak ya, jangan Bapak berpikir masjidnya sudah seperti Masjid Nurul Ikhlas, temboknya bagus, ada namanya Masjid Nurul Ikhlas, pakai pakai granit, lampunya bagus, udah megah. Belum kayak gitu. Masjid Nabi itu temboknya dari kanan lihat itu pun kalau kata orang sini masih setengah badan. Setengah badan kan hanya begini segini. Nah, setengah badan, ke atasnya itu pelepah kurma, atapnya pelepah kurma. Jadi dengan bangunan yang lain gak terlalu ketahuan, apalagi ini orang dari pedalaman gak tahu. Mungkin pengen tipis biar gak kelihatan asal ada tembok ya. Yang penting tertutup dari orang, tipis di situ. Faqaman nasu ilaihi liyaqa'u liqama'u. Faqaman nasu, lalu orang-orang berdiri, ilaihi, menuju kepada orang Badui ini, liyaqa'u fihi, untuk memarahi dan mengusirnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uhu, biarkan saja dia." Setelah orang Badui ini selesai pipisnya, kata Nabi, "Wa ariku ala baulihi sajlan min ma'in aw danuban." Min ma'in, kata Nabi, ambilkan air satu ember, siram bekas pipisnya, ya, karena lantainya belum keramik, belum granit, belum marmer. Fa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirina. Ingatlah kalian diutus oleh Allah sebagai hambanya untuk memberi kemudahan di muka bumi ini kepada sesama makhluknya, tidak ditempatkan di bumi oleh Allah agar mempersulit kepada sesama makhluknya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Nah itu Pak, saking belas kasihnya Rasulullah, sudah jelas-jelas salah, ya, udah mau dimarahi, bahkan ya udah marah semua. Ya bayangkan Pak, coba kayak gini, tiba-tiba kita datang diam di sini, tiba-tiba ada orang masuk ke situ di pojokan pipis. Lah ya, tapi kata Rasulullah biarin dia. Ya, dulu Kiai waktu ngejelasin Pak begini, andaikan orang itu waktu pipis belum selesai diusir, ya kan? Itu pasti pipisnya jibrat kemana-mana jadi semesjid. Karena apa? Mukhabur belum beres pipisnya. Tapi berkahnya berbelas kasih kepada orang bahkan salah sekalipun, akhirnya Pak, mudah untuk disucikan. Yang najis cuma segitu ya, di tempat dia pipis, kata Nabi, ambil air seember, siram, beres, nyerap ke bawah. Ya kalau sekarang nggak bisa nyerap Pak, ya harus disiram sesuai fikih. Ya. Wah ini terakhir, satu lagi aja, ini penting soalnya. Ya. Jadi Nabi itu berbelas kasih kepada sesamanya, maka kita ayo ingetin siapapun yang selain kita
seperti apapun dia, pernah apapun dia, bagaimanapun tetap makhluk Allah, apalagi sesama orang. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jarir bin Abdullah. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullahu. Man yuhramir rifqa, siapa saja yang menghalangi belas kasih, dalam siapa saja yang dihalangi dari belas kasih, siapa saja orang yang di hatinya nggak punya belas kasih, yuhramil khaira kullahu, berarti dia akan dihalangi dari kebaikan semuanya. Jadi berarti apa? Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita ingin diberi kebaikan oleh Allah, maka salah satu caranya kita harus mempunyai sifat belas kasih kepada sesama manusia, bahkan kepada sesama hamba Allah, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan galak-galak, jangan kejam-kejam, jangan bengis-bengis, jangan keji. Ingat, kita juga bisa salah, kita juga bisa alpa, kita juga bisa berbuat maksiat, kita juga bisa berbuat dosa. Maka mari tetap mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dirizkikan oleh Allah punya sifat belas kasih, berempati kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga karenanya Allah akan melimpahkan segala kebaikan kepada kita, keluarga kita, anak turun kita, ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sebagaimana biasa, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, baik terkait pembahasan atau di luar pembahasan, sebelum kita lanjut dengan zikir dan ditutup dengan doa, saya persilahkan